Assalamualaikum. Hi guys, good evening. Halo. Hi. Hai Mistika. Is my voice clear? Yes, Miss. Oke, Miss Nabil. Oke guys, we start our class. Kita mulai kelasnya. Seperti biasa, kita baca doa dulu. Before starting our class, we praise first. Praise start. Maaf, Miss, kemarin saya nggak ikut. Oke, Miss Rita. Karena saya kemarin ini tiba-tiba mendadak pusing, Miss. Maaf. Kenapa kemarin ada agendanya? Pusing, Miss, Oh, mendadak. iya, iya. Mendadak ya. Iya, Miss, aku juga skip kemarin nidurin anak, suami lembur. Oh, iya Miss. Oke, apa-apa guys. Nanti review aja di recordnya ya. Ya, pasti. Oke guys. Oke, teman-teman, kita mulai kelasnya. Let's go straight to the listen. Skill 20, skill 20. Skill 20, guys. This is skill for written expression. Jadi, teman-teman, kita udah masuk ke, kalau kemarin 1 sampai 19, 1 to 19, itu untuk structure skills. Jadi, untuk structure skills, itu skill 1 to 19. Nah, skill 20, this is a skill for written expression skill. Written expression skill. Nah, written expression skill ini adalah soal written expression dalam soal TOEFL di part B, second section of the TOEFL test. Jadi dia bagian kedua atau section kedua di soal TOEFL, di mana teman-teman harus mencari grammar yang salah. Jadi grammar yang salah adalah jawaban yang benar. Incorrect grammar is correct answer. Jadi written expression itu grammar yang salah, jawaban yang benar. Grammar yang salah adalah jawaban yang benar. Nah, ini kita udah masuk ke written expression skill 20, make verbs agree. Jadi penyesuaian antara subjek dan verb. Jadi ini materinya berkaitan sama subject verb agreement. Penyesuaian antara subjek dan verb, di mana letak verbnya, letak verb itu setelah prepositional phrase. Jadi letak verbnya setelah prepositional phrase. Di mana letak verb yang posisinya setelah prepositional phrase, teman-teman harus sesuaikan sama si subjek. Nah, prepositional phrase ini adalah istilah lain dari object of preposition. Jadi object of preposition itu sebenarnya istilah lainnya adalah prepositional phrase, di mana rangkaian kata yang diawali sama preposisi. Jadi kalau ada preposisi ini, terus diikuti sama noun atau non phrase. Nah, ini disebut dengan ini ya, object of preposition atau prepositional phrase. Nah, teman-teman bisa lihat example-nya di sini. The key to the doors are in the drawer.
The key to the doors are in the drawer. Nah, lihat letak verbnya, the position of verbnya, ini verbnya setelah prepositional phrase atau object of preposition. Ya, prepositional phrase-nya mana? Yang ini to the doors. Kenapa? Karena diawali sama preposisi. Nah, hati-hati melihat subject verb agreement-nya. Ya, be careful of subject verb agreement for this skill. Jadi harus sesuaikan antara verb dan subjeknya. Nah, ini ya. Nah, untuk menyesuaikan dengan si subjek, fungsi subjek itu sebelum preposisi. Jadi ini fungsi subjeknya ada di the key, jadi bukan doors. Jadi untuk menentukan verb-nya ini, verb yang digunakan, verb yang singular atau yang plural, itu tergantung dari si subjeknya. Nanti saya bahas singular sama plural. Jadi untuk menentukan verb itu tergantung subjek. Jadi harus berdasarkan subjek. Kalau subjeknya tunggal, kalau subjeknya singular, baru verbnya singular. Kalau subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Jadi berdasarkan si subjek. Dan hati-hati sama fungsi subjek. Fungsi subjek itu tidak boleh setelah preposisi, tetapi sebelum preposisi. Jadi the key ini singular. The key ini adalah subjek yang singular. Karena subjek yang singular, maka verb yang digunakan juga harus singular. Jadi nggak boleh pakai are. Kenapa? Are ini digunakan untuk subjek yang jamak atau plural. Jadi harusnya sih pakai is. Gitu. Ini ada kayak gini ya. Kalau trik-triknya triknya gini. Jadi teman-teman untuk subject verb agreement, subject verb agreement. Jadi penyesuaian antara subjek dan verb. Nah, subject verb agreement ini teman-teman harus perhatikan subjek. Jadi ketika subjek itu singular subjek, teman-teman pasti tahu ya. Berarti kata benda yang posisinya di subjek itu tunggal dan tentunya jumlahnya 1. Maka harus bertemu dengan singular verb. Nah, singular verb itu gimana? Nah, singular verb ini example-nya kayak is, has, does, is, has, does, verb 1 plus s or es. Was juga was. Is, has, does, was, verb 1 plus s or es. Nah, singular verb itu teman-teman ditandai dengan ciri-ciri ada s-nya. Ya, ada ciri-ciri s-nya. Ada ciri-ciri s. Jadi kalau singular verb itu ada ciri-ciri s-nya. Nah, sedangkan plural subject. Nah, plural subject tentunya subjek itu kata bendanya jamak dan jumlahnya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu harus bertemu dengan plural subject juga. Nah, ini example karena ini perbedaan mencoloknya di tenses yang present, makanya kalau yang singular verb ada s-nya. Kalau yang simple past kan nggak ada ya. Sama aja ya kalau simple past semua subjek bisa ketemu dengan tenses yang past. Kalau yang present itu ada perbedaannya mencoloknya ada ciri-ciri s pada verb kalau singular. Nah, sedangkan kalau subjeknya plural plural subjek sih, plural verb ya. Nah, kalau subjeknya plural atau subjeknya itu jamak, maka harus bertemu dengan plural verb juga.
Nah, plural verb ini example-nya nggak ada ciri-ciri S-nya. Jadi misalnya are, were, have, do, atau verb one. Ini tidak ada ciri-ciri S-nya. Kayak gitu. Jadi ini perbedaan mencoloknya di tenses yang present ketika menggunakan tenses yang present. Singular subject harus diikuti sama singular verb, di mana singular verb itu ada ciri-ciri S-nya. Plural subject harus diikuti sama plural verb, di mana plural verb itu tidak punya ciri-ciri S. Tidak, tanpa ciri-ciri S. Nah, itu tadi. Dan itu teman-teman harus hati-hati ya sama posisi dari verb setelah prepositional verb. Posisi verb setelah prepositional phrase. Ini prepositional phrase. Ini are, ini is. Kenapa? Karena lihat si key-nya tunggal. Ini nggak boleh pakai is. Kenapa? Karena lihat si case-nya ini kan plural ya. Jadi penggunaan verb itu harus berdasarkan si subjek. Subjeknya plural, ya udah verbnya juga harus plural. Jadi nggak boleh singular. Harus plural. Pluralnya apa? Pakainya are. Ini juga sama, nggak boleh plural, harus singular. Kenapa? Karena berdasarkan based on subject. Berdasarkan si subjeknya. Number one, correct. Benar ya, teman-teman. The climbers on the surface of the mountain need to be rescued. Ya. The climbers-nya ini adalah subjek. Di mana subjeknya ini harus tentuin singular atau plural. Nah, ini plural subject. The climbers are plural subjects. Ini plural subject. Nah, karena ini plural subject, nah teman-teman harus menggunakan plural verb. Nah, ini hati-hati prepositional phrase-nya ini on the surface karena diawali preposisi sama of the mountain. Jadi untuk melihat fungsi subjek itu letaknya sebelum prepositional phrase di sini. Nah, need ini menggunakan verb one. Verb one itu plural verb. Benar nggak benar? Benar nggak benar? Grammarnya benar. Number two, incorrect. Interrogation. Nah, interrogation ini singular subject. Nah, verbnya mana? Verbnya have, lost. Nah, verbnya ini tentu ini. Verbnya ini plural atau singular subject? Oh, singular subject, sorry. Plural verb atau singular verb? Plural. Nah, harusnya Has less. Harusnya singular. ya, singular verb. Harusnya has. Gitu. Has less. Ini prepositional phrase di apositif ya. Ini dalam apositif. Jadi nggak berpengaruh. Nggak ngelihat ke officers-nya ya, teman-teman. Tapi ngelihat di interrogation-nya. Oke, langsung aja. Siapa yang mau jawab duluan? Number 3. Aku coba, Miss. Correct, Miss. Iya. Apa jawabannya? Misalnya? The tenants are giving a party this evening. Iya, pakai are. Ini in combine. Number 4, Miss Putri. Number 4 is correct.
The president is singular subject and the singular verb-nya is trying. Iya, benar. Ya kan? Iya, benar. Benar. Plural subject. Miss, maaf mau bertanya. Iya, Berarti yang ada S-nya itu buat plural kan, Miss? yang mana itu? Pada verbnya. Iya. Iya, pada ciri verb yang ada S-nya itu untuk singular subject. Oh, berarti kalau buat plural subject itu kalau Nggak ada ada. S-nya itu Bukan. oh iya nggak ada. Ya. Iya. Makasih, Miss. Oke, Miss Reta. Number 5, Miss Kika. Correct, Miss. The buildings are being rebuilt. Iya, ini plural verb. Plural ketemu verb sih. plural. Belum fokus. Plural subject. Plural subject, plural. Apa? Verb. Oke, good answer. Miss Reta. Menurut saya betul, Miss. Correct. Betul. Correct. Coba lihat lagi. Ya. Oh, terus. Oh, sebentar. Salah, Miss, salah. Salahnya di mana? Di seriousness sama have. Di mana harusnya benarnya? Harusnya Harusnya has. Iya. Ya, karena has. The board. Singular subject. Oh, iya di situ. Singular. Ini harusnya singular verb. Okay, good answer. And correct. Number 7, Miss Nabil. Manufacture of the items that requested have been discontinued because of lack of project on those items. Number of the items that requested has been. Has been. Has ya. Soalnya subjeknya ini manufacture. Singular subject. Dia harus pakai singular verb. Okay, right. Number 8, Miss Ali. Number 8, correct. Correct. Iya, benar ya. Singular. Order development singular subject Ini singular. and has. Verb. Number 9. Okay, great answer. Number 9, Miss Putri. The scheduled departure time of the trams posted on panel to determine operations are going to be incorrectness. Yeah. The subject is the scheduled departure. Time. Itu is singular. And itunya, the verb-nya itu harusnya singular juga. Harusnya is. Iya, benar-benar pakai is. Singular. Okay, great answer. Number 10, Miss Kika. Any house itu plural, Miss. Dia have. Harusnya sih salah ya. Harusnya has. Harusnya. Has to be a break. Has to be. Have ini plural verb atau singular verb? Have itu plural. Plural verb. Benar nggak? Iya. Oh iya plural, sorry Mas. Iya benar kan? Iya benar ya benar. Okay guys, I think that's clear. Udah jelas ya. It's clear. Kita move. Ayo, come on. Ini ya, Check it.
skill 21 make verbs agree after expression of quantity. Jadi hati-hati teman-teman di written expression skill. Memang ini mudah, tapi kalau kita nggak teliti bisa salah. Menyesuaikan antara verb dan subjek, dan teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau mau menggunakan verb itu berdasarkan subjek. Kalau subjeknya tunggal, singular, verbnya juga harus singular. Begitupun kalau subjeknya plural subjek, verbnya juga harus plural. Nah, skill 21 make verbs agree after expression of quantity. Jadi ini masih penyesuaian subject verb agreement, di mana posisi verbnya setelah expression of quantity. Jadi expression of quantity kalimat yang menyatakan jumlah. Kalimat yang menyatakan jumlah. Nah, ini expression of quantity ya. Subject verb agreement after expression of quantity. Jadi penyesuaian subject verb di mana posisi verbnya setelah expression of quantity. Nah, expression of quantity ini ya, ada ini all, most, some, half, followed by of, diikuti sama of, dan artikel di kemudian objek. Dan posisi verb tentunya setelah expression of quantity. Nah, untuk menentukan penggunaan verbnya, teman-teman, dilihat dari subjeknya. Subjeknya letaknya di mana? Subjeknya itu terletak di objeknya. Jadi objek ini fungsinya jadi subjek. Jadi fungsinya sebagai subjek. Jadi meskipun dia setelah preposisi, tapi fungsinya sebagai subjek. Ini khusus expression of quantity aja. Ini nggak berlaku pada yang lainnya. Karena pada yang secara general tidak boleh sebenarnya posisi subjek setelah fungsi subjek setelah preposisi itu nggak boleh. Tapi ini khusus expression of quantity dan ini sering muncul di soal written expression. Kalau menggunakan all of the object, most of the object, some of the object, half of the object, maka fungsi subjek bukan pada expression of quantity-nya, tapi pada objeknya setelah preposisi of. Kayak gitu. Jadi itu tadi kalau misalnya subjeknya singular, nah berarti si verbnya juga harus singular. Nah kalau subjeknya plural, nah verbnya juga harus plural. Jadi ngelihatnya setelah preposisi of-nya. The number one correct. The witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished. Nah ini teman-teman fokus di expression of quantity-nya. Posisinya di mana? The position of expression of quantity in the sentence. Nah ini expression of quantity-nya pada most of the fire. Ini ya expression of quantity-nya pada most of the fire. Nah, the fire-nya ini sebagai subjek. Nah, subjek ini adalah kata benda yang nggak bisa dihitung dan termasuk tunggal, singular noun. Kata benda tidak bisa dihitung, uncountable noun, tapi terhitung singular. Karena singular noun ini kata bendanya tunggal dan posisinya di subjek, berarti dia singular subject. Dan verb yang digunakan tentunya harus singular verb. Benar nggak benar? Oke, wasnya benar. Ini jawabannya correct. Number 2 incorrect, salah. Some of the animals. Nah, tentunya sure animals ini adalah subjeknya. Ini plural subject. So nggak bisa pakai was, kayaknya were. Gitu karena ini plural verb. Oke, langsung aja dijawab Miss Nabil.
Number 3. Enggak ada, Miss Nanggu. Oh, enggak ada. Miss Reta. Ya, Miss. Okay, number 3. Incorrect. Incorrect. Iya, harusnya. R. Yang Robert is itu harusnya R. Iya. Number Iya, Miss. 4. Number 4, satu lagi. Oh, sebentar. Incorrect nggak sih, Miss? Incorrect. Iya, salah harusnya. Foods atau enggak R-nya diganti is. Ini R yang ganti isi. Oh, R is iya. Nah, jadi makanannya ini teman-teman masukkan countable noun yang singular. Ini singular ya, teman-teman. UC ini maksudnya uncountable noun. Kata bendanya nggak bisa dihitung. Karena nggak bisa dihitung, dalam penggunaan grammarnya dikategorikan sebagai singular noun. Jadi kalau makanan ya, sebagian makanan yang disajikan ke tamu itu masih di kulkasnya. Kalau makanan kan nggak bisa dihitung ya, kalau misalnya makanannya banyak dalam kulkas, nggak bisa hitung dalam angka ya satu-satu. Misalnya kalau ada yang tepung-tepung misalnya, kalau ada biji-bijian kan nggak mungkin hitung satu-satu ya, kayak gitu. Jadi singular noun. Okay, good answer. Number 5, Miss Kika. Halo Miss, aku ya Miss. Oh iya, Miss Kika. Iya, itu we believe that some of the time of the we are Miss harusnya. We believe that some of the time of the employees are going to be devoted to quality control. Pakai R atau is? Coba lihat lagi. Di sini masuknya we-nya itu bukan sih Miss, bukan? Some of ini expression of. Oke. The time-nya uncountable, singular. Uncountable, singular. Oh, jadi katakan di situ. Pakai is. Lihat Karena time. uncountable. Iya. Oke. Berarti benar ya Miss, correct? Ya, correct. Oke, Miss Kika. Once more, satu nomor lagi. All of the witness in the jury trial, which lasts more than 2 weeks. All of the witness in jury trial, berarti si which lasts more than 2 weeks have correct kayaknya Miss. Iya, correct ya. Ini ya, witnesses sama Witnesses sama have. Oke. With answer number 7, Miss Putri. Number 7 is incorrect because most of the people, kalau nggak salah people tuh masuknya uncountable yang plural, so that in the room harusnya pakai were, ya nggak Miss? Iya, betul. Oke. Tapi ini countable ya. Oh, countable. Oh iya, ding countable. Iya, countable. Countable, plural. Masuknya plural. Once more. One number more. Number 8 is incorrect. Half of the procedures harusnya pakai were. Iya, benar banget. Oke, great answer, Miss Putri. Miss Sally. Number 9, correct. Correct. Iya, benar. All of the questions plural verb.
Okay, number 10. Number 10, correct. Most of the trouble, uncountable. Yeah, Countable ya, Miss? Iya. Ya, uncountable. Pakainya was. Singular verb. Okay, great answer, guys. Next. Skill 22, make invert verbs agree. Nah, ini subject verb agreement, di mana sentence-nya itu sudah diinversi. Jadi teman-teman harus menyesuaikan antara subjek dan verb, di mana posisinya diinversi. Kalau diinversi, tentunya posisinya verb dulu baru subjek. Nah, verb dulu baru subjek. Nah, tentu penyesuaian verb dan subjek, verb harus melihat subjek setelah posisi verb. Begitu. Nah, kan sudah diinversi. Nah, guys, you should remember our material before, materi sebelumnya tentang inversi. Nah, inversi itu ada 5 jenis di sini. Nah, ini udah kita bahas di skill sebelumnya. Nah, inversi, the first invert, inversi yang pertama bentuknya question, ya question word, verb, kemudian subjek. Nah, ini inversinya. Tentunya penggunaan verbnya ngelihat subjek setelahnya, kayak gitu kan. Nah, negatif gimana, Mas? Negatif. Nah, teman-teman harus ingat kemarin kita udah bahas negative expression di awal. Kemudian inversi verb baru subjek. Nah, lihat menentukan verb singular atau plural, lihat subjeknya dulu. Subjeknya posisinya setelah verb. Nah, kalau yang place gimana? Nah, place ini yang place expression verb baru subjek. Nah, ini. Condition ini yang conditional sentence, yang inversi conditional sentence kemarin yang udah kita bahas di if subject verb, subject verb. Ini hilangkan, ini remove, ini dibalik. Nah, yang diinversi itu yang harus diperhatikan sesuai nggak sama antara verb dan subjeknya. Atau subject verb if subject verb. Nah, ini kan dihapus ya, ini dibalik. Ya, dia sesuaikan. Nah, comparison kemarin, comparison masih ingat? Nah, comparison subject verb, comparison verb subject. Ini inversi ya. Verbnya sesuaikan sama si subjek. Nah, nanti di exercise 22 ini teman-teman harus menentukan apakah kalimat tersebut, the sentence menggunakan using inversi yang mana? Apakah question, negative, place, condition, atau comparison? Number one correct. Only once. Nah, ini berarti negative expression, ada only once ya. Ada only once masuk ke negative expression. So guys, invert verb and subject. Verb subject. Nah, udah inversi nih, invert. Nah, sesuaikan lagi verbnya sesuai subjek nggak nih?
Nah, sesuai. Where ini plural verb, the others plural subject. So correct answer. Jadi benar. Number 2, in the right, around the corner and to the right, ini place expression. Ini place expressions. Berarti ini inversion, invert subject and verb of place expression. Jadi inversi subject and verb ketika ada keterangan tempat. Ini verb, ini subjek. Nah, sesuaikan lagi. Apakah sesuai? Tentunya tidak. Harusnya pakai are. Gitu. Oke, langsung aja. Number 3. Misalnya, Literally trying to do. misalnya number 3 kan I think number 3 incorrect correct should be because the children is plural, so the verb is are. pakai are ya. Using are. Oke, number 4 once more. John would be saying the chapter will get hold. Okay. Misalnya, Wait a minute, Miss. wait a minute. Oke. Ini kalau nggak salah invert with conditional ya, Miss ya? Iya, Harusnya ya. Invert conditional sentence. Bener nggak? John would be studying the chapter if he. Ini So verb sama. incorrect. So was he able to get hold of the book? Jawabannya Incorrect. jawabannya benar. Oh. Iya, khusus conditional sentence. Oh, ya. Iya, Conditional sentence tetap pakai were ya. iya, nggak semua subjek. Conditional sentence Iya. aja ya, teman-teman. Kalau yang lain nggak boleh. Oke, good answer, Miss Yeah. Nabil. Miss Nabil. This chapter has many more exercises than does the next one. Das ya. Kedas. Ini comparison ya. Miss Nabil on one number more. The computer programmer was unaware that there were so many mistakes in the program he had written. The computer programmer was unaware that there were so many mistakes. Incorrect. Ini teman-teman place X expression. Ini inversi verb menurut subjek. Okay, great answer. Number 7, Miss Reta. Sebentar, Miss. Correct, Miss. Correct. Ya. Coba lihat lagi. Verbnya ini yang seldom atau successful? Oh, has. Ini subjek. Sub- Ini negatif. Oh, Miss, incorrect. Iya, incorrect. Harusnya Have. pakai have. Ya. One number more. Oh ya, sebentar, Miss. Correct, Miss, correct. Correct. Lihat lagi. Ya. Miss Reta. Sebentar, Miss. Dia ada bingung. Have. Subjeknya the teacher kan, Miss? Iya, subjeknya the. Oh, iya. Salah, Miss. Correct. Jawabannya
Has incorrect. Incorrect. Has. Correct. Oh, okay, great answer, Miss Reta. Miss Kika. Number 9. The new phone system is able to hold formal messages than was the phone system that had previously been used. Subjeknya itu ada comparison gitu ya, Miss ya. Then was the phone si subjeknya itu the phone bukan sih, Miss? Ini verb, ini subject. Iya, the phone was, harusnya sih benar kalau the phone-nya subject. Iya, jawabannya correct. Correct. Okay, good answer, Miss Putri, number 10. I want to ask, why do you use is Oh, for number 9? gimana? Miss Oh, Nabil? Ya, Miss Nabil. why don't we use the same be verb with the first verb like is and is? Oh, Why do we tensesnya. use was instead of is? Yeah. That was the phone system that had previously been used. So we use the same tense. The new phone system is able to hold more message than was the phone system that had previously been used. Mungkin ngebandingin ini ya, ngebandingin phone system yang baru sama yang lama. Makanya pakai present sama past, Miss Nabila. Oh, thank you, Miss. Okay. Number 10 ya, Miss. Number 10. Number 10 is incorrect because ini apa namanya? Place expression and the verbnya harusnya were. Ya intinya were lah. Yeah, were. Okay, guys. Great answer. Next, lanjut. Gimana? Lanjut. How, guys? Next, Miss. Okay, next. Skill 23. Make verbs degree after certain words. Nah, certain words ini, guys, certain words in English are always grammatically singular. Nah, secara grammar, dalam aturan grammar, itu kata bendanya singular atau tunggal. Even though they might have plural meaning. Jadi meskipun mereka maknanya itu jamak, tapi secara penggunaan grammar itu tunggal, baik di subjek maupun di objek. Nah, karena ini pembahasannya subject verb agreement, berarti certain words-nya posisinya di subjek. Nah, sekali lagi secara grammar, meskipun even though they have plural meanings for certain words, meskipun jamak maknanya, tapi penggunaan grammarnya selalu tunggal. Dan ketika posisinya di subjek, berarti dia jadi singular subject. Nah, certain words-nya ini teman-teman bisa lihat di sini, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each. Nah, each ini teman-teman ini diberikan tanda kurung ya. Jadi boleh diikuti sama kata benda, boleh juga enggak. Dalam artian enggak wajib. Ini enggak wajib ya. Jadi kalau misalnya diikuti sama kata benda tersebut juga harus singular. Singular noun. Every juga harus singular noun. Kayak gitu. Nah, langsung aja ke exercise-nya. Nah, karena ketika
posisinya di subjek, berarti menjadi singular subject. Nanti harus bertemu dengan singular verb. Singular verb tentunya ada ciri-ciri S-nya. Now, exercise 23, number one incorrect. Incorrect. It is impossible to believe that somebody actually admired that man. Nah, kita fokus pada sentence yang ada certain words-nya, yaitu somebody. Somebody tentunya adalah singular subject. Nah, singular subject harus bertemu dengan singular verb. Nah, singular verb itu teman-teman ada ciri-ciri S-nya. Jadi admire ini verb 1 harus tambah S. Admires. Ini admires. Makanya salah. Kenapa? Karena nggak ditambah S aja. Nah, ini memang sepele, tapi ini kalau nggak ada S-nya ini salah satu kalimat ini. Number 2, correct. Each of the doctors in the building needs to have a separate reception area. Each of the doctors. Nah, each ini tidak diikuti sama kata benda, langsung preposisi. Jadi ini tadi contoh di mana each boleh tanpa kata benda. Ini kan ada preposisi, ini noun-nya. Ini noun-nya doctors. Ini artikel. Ini tidak langsung diikuti sama noun juga boleh. Jadi each of the doctors yang ada preposisi setelahnya, tentunya each adalah singular subject. Karena fungsi subjek sebelum preposisi. Nah, di sini menggunakan verb 1 plus S. Benar nggak? Benar, karena ini singular subject. Oke guys, langsung aja kita jawab. Miss Kika, number 3. The president felt that no one were better suited for the position of chief staff editor. The president felt. Harusnya sih correct, Miss. No one ini singular atau plural? No one singular. Iya, berarti pakai or benar nggak? Oh iya di situnya. Harusnya ya harusnya was. No one was better. Singular verb. Oke. Singular subject. Oke. Oke, good answer, Miss Tika. Next number, Miss Putri. Number 4 is incorrect because the subject is everybody participating. Itu masuk subject agreement-nya. Terus habis itu are harusnya is. Ini harus is. Iya. Oke, great answer. Is everybody singular subject. Nah, is ini singular verb. Oke, great answer. Number 5, Miss Reka. Sebentar, Miss. Dingin banget di sini kan. Kamu nggak masuk angin. Diam. Nothing. Yes. Bener, Miss. Bener Ya, nggak, Miss? benar, correct. Kenapa Ya, takut banget dia? Nothing has to be done. Nothing ini singular. Oh, iya. Subject. Has ini singular. Okay, good answer. Number 6, Miss Nabil. Enggak dia, Miss Nabil. Oke, Miss Ali. Number 6, incorrect. Incorrect. Harusnya Every time singular and the verb should be takes. harusnya takes. Every time someone takes
unnecessary breaks Subjeknya ini ya, some. of someone. Iya. Ini singular verb. Oh, Thank oke, you, great someone. answer. Number 7, Miss Putri. Number 7 is correct. Anybody who goes. Itu benar. Iya nggak sih? Singular. Oh, is impressed him. Iya, ini adjective. Adjective. Clause. Clauses. Sampai ini ya, sampai state building. Who goes to the top of the Empire State Building? Ini adjective clause. Oke, great answer. Number 8. Nah, teman-teman, nomor 8 ini ada every, diikuti sama man. Ini typo ya. Woman. Tulisannya woman ya. Woman. Karena typo kita salahkan saja. Woman and child in this line are pakai is ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau ada every, meskipun kata bendanya ini kan ada man, ada woman, and child. Sepertinya jamak ya. Tapi karena ada every, maka ini dihitung sebagai subjek yang tunggal. Nggak boleh pakai are, pakai is, kecuali every-nya hilang. Kalau every-nya hilang, kita boleh pakai are. Dan juga nggak boleh pakai bentuk, kalau woman, ini woman bentuk dari plural noun. Jadi nggak boleh pakai plural noun. Kenapa? Karena every kita gunakan singular noun. Singular noun-nya tulisannya woman. Woman. Kalau plural kan woman. Tulisannya bahasa Inggrisnya woman. Kayak gitu ya. Oke, number 9. Miss Reta. Ya, sebentar, Miss. Ngantuk apa ya? Incorrect kayaknya, Miss. Anything sama is. Certain words-nya mana? Certain words. Anything. Anything. So, singular subject. Is-nya ini singular atau plural? Harusnya plural. Harusnya singular juga ya kan? Ya. Jadi Oh, ini iya singular. Iya, benar nggak? Oh, iya benar. Iya, benar Anything kan? tuh masuk singular ya, Miss ya? Iya, singular kan certain words. Meaning-nya jamak, tapi tetap tunggal, penggunaannya tunggal dalam grammar. Oh, iya, baik, Miss. Oke, Miss Reta, great answer. Number 10, Miss Nabil ada ya? Nggak ada. No. Miss Kika? Ya, halo Miss. Iya, number 10. Okay, the company reiterated reporters that nobody have itu mestinya korek ya Miss. Nobody kan singular di situ posisinya. Has been berarti ya. Iya, has. Berarti incorrect Miss. Incorrect. Nobody, anything, everything itu. Semua jadi singular. Iya. Semuanya singular. Oke guys, next. Everything juga singular ya, Miss ya? Ya, everything juga singular yang di dalam table tadi. Tadi yang contekan table pertama. Oh, iya. Baik, Miss. Oke, guys. Maybe it's clear. Next, guys. Lanjut ya. Number 6. Coba jawab nomor 6.
C, Ya. Miss. Miss Nabil, C. C. Oke, yang lainnya jawab apa nih? Miss Reta jawab apa? Number 6. Belum tahu, Miss. Belum tahu. Belum Oke. tahu, Miss. Iya. Yang mau nebak? Guess. Miss Kika jawab apa? Bingung, Miss. More than half of the children in the member district Bingung. Oh, qualifies for this prize. Miss Putri? Apa ya? C kayaknya, Miss. C. Ada yang jawaban itu. C. Miss Putri ya? Qualify. C. Yang C. C, Miss. C. Ya. Miss Ali? Reduce price nggak sih, Miss? Kenapa mesti ada strapnya ya? Hypen ini ya, hypen. Iya, ada strapnya. Ya, benar banget. Jawabannya yang mana, yuk? Yang C, benar banget, guys. Ini barusan. Qualifies. More than half of the children. Half of expression of Quantity. children. Subjeknya plural. Plural subject. Nah, plural subject pakainya verb 1. Verb 1 aja. Qualifier. Verb 1 ini plural verb. Nah, kenapa ini? Ini adjective, ini noun. Ada hyphennya nggak apa-apa. Ini maknanya ini ya, harga yang dikurangi. Dikurangi pengurangan harga. Iya, pengurangan harga. Gitu. More than nggak ada masalah. Ini comparison grammarnya benar. Jangan pilih grammar yang benar. Ini juga nggak ada masalah. Yang B, preposisi memang selalu biasanya pada umumnya selalu diikuti artikel. Nggak ada masalah. Oke, great answer number 7. Coba nomor 7 lagi. B. Miss Nabil yang B. Yang lainnya jawabannya B juga, Miss. B juga. Iya. Miss Ali jawab B. Iya. Miss Putri? Nomor berapa, Miss? Sorry. Number 7, Miss Putri. Number 7. Oke, What siap. is your answer? 5 miles beyond the hills were a fire with its flames reaching. Aduh. Apa ya, Miss ya? Iya, apa Miss Putri? Uh, 5 miles beyond the hills. Nggak tahu lah, Miss tuh. Pasrah banget ya. Pasrah banget ya. Kalau aku memilih Miss Putri nanti kalau kamu juga dikasih Miss Putri nanti kalau kamu dikasih pilihan hidup masih gak pasrah aja. Aduh. Canda online ya. Dan itu kayaknya harusnya hills itu kan 5 miles beyond the hills. Itu kan harusnya hills tuh kayak gimana ya? Nggak usah pakai S gitu. Ini nanti kalau nggak berarti pakai pilih S, yang bentar, Miss, bentar. Oh, bentar belum ya. Ya, belum. Masih bingung sama pilihan hidup. Si aja sih, Miss. Si. With its flame. Oke, Miss Putri. Miss Kika. Miss Kika juga.
The hills. Apa ya, Miss? Apa nih? Ya mungkin the hills kali, mestinya the hill. Enggak ya, aneh tapi jarang denger. 5 miles beyond the hill where a fire with its... Yang mana, yuk? Enggak tahu, Miss. Kali enggak tahu. Ini ceritanya pilihan hidup nih. Pilihan hidupnya ada 4 nih. Berat banget kayaknya. Yang mana ya? Alpha, yang A. Ya, kali enggak tahu. Yang feelingnya insting deh. Pakai insting. Aduh, bahaya nih pakai insting. With its flip. Kacau nih. Beyond the hills was a fire. Was mungkin were kali ya, Miss. Were itu harusnya was kali. The hills was, nggak tahu, pusing. Pusing, berarti yang B. Iya, bi aja. Oke. Ikut Miss Reta. netizen. Netizen. Berarti leadernya Miss Nabil berarti B. Miss Reta jawab apa? What is your answer? B juga ya, Mas ya? Ini netizen juga. Iya, ikut netizen juga. Ada yang mau nemenin aku nih sih. Be like apa yang dikatakan netizen? Oke, itu ya. Iya, betul. Aduh, oke guys. Jawabannya adalah mau jawab yang mana nih? Ngikut, Miss. Mengikut aja, jangan pasrah gitu. Pasrah banget. Bener banget jawabannya yang B. Nah, ini teman-teman, ini adalah invert of inversi dari place expression. Jadi 5 miles beyond the hills ini place expressions. Expression. 5 mil beyond the hills. Dari jadi dia ke tangan. bukit. Dari bukit, 5 mil dari bukit. Belakang ya? Kan apa ya? Lupa. Nah, ini verb, ini subjeknya. Nggak boleh pakai were, pakainya was. Subjeknya fire itu. Fire ini. Nah, it's ini ya nggak salah karena kembalinya ke fire It's karena flame. fire. Reaching ini nggak apa-apa, ini adjective. Miss, berarti itu kan the hills-nya tuh bagian dari place of expression ya, Miss? Iya, gitu Oke, maksudnya. siap. Invert of place expression. Oke, guys, number H lagi, nomor 8. Pilihan hidup yang berat ini. What, Miss? A, Miss. I pick what? A. Itu, me too. Misalnya jawab A, what? Iya, saya juga, Miss. Siapa? Miss Reta, oke. Netizen ya? Enggak juga. Netizen, betul. Miss Nabil jawab apa, Miss Nabil? Aku what, Miss? A. Ya, A juga. Hmm. Oke, A juga. Miss Putri? Oh, Miss Putri tadi A ya? Kayaknya sih A ya, Miss ya. Oke. Miss Kika udah, Miss Ali udah. Miss Reta udah juga. Semua udah ya? Oke, benar banget jawabannya ya. Yang A. Aneh soalnya, Miss, kalau itu. Harusnya apa nih gantinya? Kettle drum that were first play on her Bisa spec. pakai which, bisa pakai. Itu bisa. Ini nggak ada masalah word-nya karena kettle drums-nya jamak. Ini preposisi, ini artikel, ini noun. Ini preposisi plus noun phrase boleh nggak? Boleh. Ini B, ini verb 3. Boleh nggak? Boleh. Pasif. Grammar yang salah yang A. Oke, guys. Miss, I want to ask. Oke. Do you have the example of a sentence that using what as the connector? Because I barely seen that. What ini non clause. What ini non clause.
Biasa kalau mau pakai what, yang kemarin, I know what happened. I didn't know. Misalnya teman-teman bilang, ini nanti bisa lihat di ini, bisa review di pola non-clause. Teman-teman juga bisa searching penggunaan what pada non-clause. Nah, example-nya. I didn't know what happened. Nah, ini in connector ini verb, ini non-clause as object. Jadi kalau non-clause itu kalau nggak di subject di objek. Kayak gitu. Dan kayak gitu ya. Fungsinya sebagai non-clause. Biasanya di subjek, di objek. Teman-teman juga bisa lihat contohnya di Oxford, banyak banget. I didn't know. Iya. Kalau ini adjective clause ya, teman-teman. Ini adjective clause karena ngejelasin kettle drums. Jadi non-clause itu nggak bisa menjelaskan kata benda. Kenapa? Karena dia udah kata benda itu sendiri. Dan tentunya posisinya di subjek dan objek. Number 9. Nomor 9. Kayaknya Miss. Miss Nabil yang A. Yes. Juga. Miss Putri yang A. Semuanya A ya? One of like kebanyakan. Kalau benernya gimana? One of like is Gimana? Ada yang punya jawaban beda? One of like hung upside. Is-nya dihilangin aja gitu, Miss. Is-nya dihilangin aja. Miss Kika is-nya dihilangin. Mungkin. Oh, Miss Putri. Miss Putri. One of like is dibalik aja sih, insya Allah. Dibalik aja, insya Allah. Ya. One of like hung upside. Dibalik aja terbentuk. Ini benar banget ya. Ini adverb connector. Ini adverb connector. Jadi adverb connector itu teman-teman itu harus lengkap. Adverb connector, subject verb, subject verb. Dan nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik when of like is. Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada inversi pada klausa. Nggak ada inversi pada klausa, teman-teman. Kecuali reduce ya, di reducing. Jadi nggak ada inversi dalam klausa, jadi nggak boleh dibalik. Di when, apalagi adverb clause. Di when of like is, gitu aja. Ini hang ini verb 3. Benar nggak? Benar. Grammarnya benar, nggak usah nggak boleh pilih. Kalau grammar benar nggak boleh pilih. Ini benar grammarnya. Ini adverb, ini adjective, ini noun. Benar nggak benar? Jadi teman-teman nanti di non phrase ini artikel. Nanti ada pola non-phrase di mana ada artikel, ketemu adverb, adjective, noun. Ini nanti kita bahas di skill. Ada nanti lihat-lihat modulnya ya. Ini di fungsi adverb dan adjective. Nah, ini polanya non-phrase. Benar nggak salah. Oke guys, number 10, nomor 10.
C, Miss. B maybe Miss. Most Misalnya, American. I'll pick Miss C, Kika Miss. jawab apa? Most, Miss Nabil jawab most Americans. yang C. Hmm. Oke. Miss Miss Putri jawab apa? taking has an exhibition which document Belum, Miss, belum. Oh, belum. which documenting the Aku pilih B Miss. Misalnya yang B. Iya. Oke. Miss Kika pilih apa? What is your answer? which apa ya, Miss? Think of as the conflict that which Miss, I'll change my answer. Miss Nabil? So I'm gonna change my answer to B. Oh, B. iya kayaknya. Miss Nabil B ya? Miss Nabil B. Which documenting Miss Reta jawab apa nih? Miss Reta? Saya B juga, Miss. Ikut netizen lagi, Miss. Oh, jangan kalau Miss Reta ini. Miss, Sudah Beda lah yang netizen ya. Saya udah bingung, Miss, kalau udah kayak begini, Miss. Oh, bingung ya, nggak apa-apa. Iya, udah mulai bingung kalau kayak gitu. Jadi Miss Reta jadi netizen ya. Astagfirullah. Miss, I'm gonna change my answer again. Oh, Miss Nabil yang mana? Miss Nabil Back to kenapa C. ganti-ganti? Yang mana Miss Nabil? Back to C, most Americans. Miss, I do this all the time whenever I'm taking a test, changing my answers. Changing your Iya. answer. Apa? Back and forth, iya. What is your answer? What is the choice? C. Back to C. Kembali I lagi don't ya. Iya. Ya, Miss Nabil suka balik sama ini. Pilihan yang Yeah, lama. indecisive. Canda. Miss Aku Kika A aja lah, Miss. B aja. ABC. Tinggal di doang, belum ada yang milih, Miss. Sebenarnya aku cuma ngarang sih ini, Miss, nebak doang. Nggak tahu sebenarnya jawabannya. Oh, Miss Kika B juga ya. Kayaknya B sih mungkin. Which documenting aneh gitu. Iya. Itu bis, nggak tahu. Nah, yang Which is pilih B document. nih, yang pilih, sebentar dulu, Miss Nabil pilih C. Jawaban benernya apa? Most of Americans. Harusnya gimana Miss Nabil? Kalau jawaban This benernya is my gut answer. That most of Americans think most of Americans. Oke. Yang pilih B. Using my gut feeling, Miss. Your feeling, okay. Misalnya, why you choose B? I think kalau misalkan documenting berarti harusnya kan maksudnya reducing gitu ya mungkin ya. Iya, Jadi reducing. harusnya nggak ada which. Harusnya Ya, host an exhibition documenting langsung gitu. Kalau ada which-nya berarti missing subject. Oke. Missing subject and verb. Oke. Miss Putri, the reason why you choose B? Aku jawabnya A. Oh, yang Jawabnya A. Harusnya Hostess. hostess. IS. Nggak tahu sih, itu ngira doang aku. Hostess gini. Iya, nggak ya? Hostess. Verb 1 ARES tuh loh, Miss. Salah ya? Oke, guys, kita bahas ya. Hostess apa artinya hostess? Hostess verb 1-nya host yang tambah ERES tuh loh, Miss. Harusnya ditambahnya IS bukan S. Aku
Aku cuma ngeramal ya, Miss. Pasti ramalan. Aku nggak Ya tahu udah itu kita bahas bener. ya. Oke guys, kita bahas. Iya, Iya, Miss, bahas aja. Ki buruan. Sumpah udah lama. Iya, biar analisa dikit gitu. The Museum of the Confederation in Richmond. Gimana ya bahasa pronounce Richmond? Singular ya masuknya Miss itu. Ya, Ini ini jangan double singular. aja ya. Ya dari singular ini ya, singular subject. Subject. Ya, pakai Means host kalau- bener nggak? Host bener nggak? Betul. Benar. Singular Betul. verb. Jadi nggak ada masalah, grammarnya benar. Iya. Nggak ada masalah. Kalau hostess nih nanti cek ya maknanya. Kalau ini menerima tamu. Jadi museum ini menerima tamu pameran yang mendokumentasikan. Jadi ini which harusnya pakai verb karena ini simple present, pakai verb one aja, documents. Which document Yang gitu aja. mendokumentasikan origins and Which history. documents Nah, there? ini connector, ini subject, ini verb. Nggak apa-apa, Miss Nabil kalau nggak ada off-nya. Most Americans, Most Americans. kebanyakan Jadi orang-orang itu documenting bukan reduce. Bukan kita reduce. ubah, Apa? kita ubah ke verb. Jadi Verb one jadi document. adjective clause ngejelasin exhibition ini. Itu ceritanya belum Oh, berarti nggak harus Aku pikir kalau harus ada documenting itu subjek berarti verb dia ya. reduce iya, Miss. Kalau documents bukannya harus ada subjek. Nggak harus. Enggak sih, Yang kita adjective Subject clause itu exhibition. Itu kayak menjelaskan gitu ya, which jelasin perlu is nggak sih, exhibitionnya. Miss? Which documents the Kirain origin? itu reduce itu Miss apa sih reduce? Kalau reduce, kalau ini documenting, kalau verb ing itu harus adverb connector karena which bukan adverb connector ya. Kalau misalnya pakai boleh, Miss, kenapa nggak bisa pakai verb ing aja? Boleh, tapi konektor yang digunakan harus adverb connector. Nah, teman-teman, ini which bukan adverb connector dan juga di soal written expression kalau nggak digaris bawahi berarti ini benar. Jadi soal written expression itu kalau ada kata yang tidak di underline berarti grammarnya benar. Yang grammarnya salah itu teman-teman harus analisa grammar yang salah pada kata yang di Ngikutin underline. kalimat itu ya. Iya. Jadi untuk mencari kalimat yang benar petunjuknya sebenarnya pada kata yang tidak di underline. Tadi pakai verb 1 karena kenapa tadi host ya, Miss ya? Karena Iya, kalimat ini kan sebelumnya konteks sentence-nya menggunakan present. Ya udah kita pakai adjective clause present aja. oh, Host kan menerima tamu ya. Menerima tamu pameran yang mendokumentasikan origins and history of the banner that most Americans think of as the Confederate flag. Jawabannya yang B ya. Bagaimana bisa diterima? Oke, Miss. Siap, Miss. Oke, guys. Documents membuktikan kebenaran ternyata. Report something in written, photographic, or other form. Mendokumentasikan. Oke, guys. Kita move. Jadi kalau misalnya pakai verb ing hasil reduce itu harus pakai adverb connector ya, teman-teman. Kalau which ini adjective connector. Adjective connector. Adverb connector nggak ada which. Adverb connector tidak ada which ya. Oke guys, kita move. Ini problems with parallel structure. Ini parallel structure.
pola yang sama. Nah, skill 24. Skill 24 use parallel structure with coordinate conjunctions. Jadi parallel structure atau pola yang sama ketika ada coordinate conjunctions. Nah, coordinate conjunction ini ada and, but, sama or. Jadi ketiga conjunction ini mereka menyetarakan kata atau kalimat di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Is to join together equal expressions. Jadi setara kata atau kalimat di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, di sini contohnya dia setara kata benda. Two nouns joined by a coordinate conjunctions. Jadi or di sini menyetarakan the manager sama the assistant manager. Nah, ini polanya non phrase. Ini juga non phrase. A teacher but a lawyer. Nah, ini ya, non phrase sama non phrase juga. Jadi setara ya, setara non phrase. Hiking, kayaking. Kalau ini non, ini juga non. Jadi and, but, sama or, ketika setara kata atau kalimat sebelah kiri dan sebelah kanannya, ya, ketika setara kata atau kalimat sebelah kiri dan sebelah kanannya, ini conjunction yang bukan hanya kalimat saja yang disetarakan, bisa kata juga. And then here examples of two verbs-nya. Jadi disetara kata kerja. Eats, sleeps. Ya. Invites, talks. Nah, ini setara verb. Can, ini modal, stay ini verb 1. Jadi modal itu selalu bertemu dengan verb 1. Nah, stay ini verb 1. Ini setara sama go. Nih. Ada orangnya. Ini di sini setara verb 1. Ini setara verb. Ini setara kata kerja. Jadi setara kata benda, setara kata kerja, setara equal expressions. Jadi setara ya. Kemudian menyetarakan adjektif. Sincere, nice, short, difficult, interesting, boring. Ini setara ya. Nah, ini masih simpel teman-teman. Nanti kalau soal TOEFL tuh agak panjang gitu, kayak ngeco. Nanti kita lihat di exercise. Jadi tadi sudah ada noun, ada verb, ada adjective. Nah, ini ada lagi phrase. Nah, ada phrase. Phrase-nya ini apa? Di sini in the classroom sama in front of the building. Ini namanya prepositional phrase karena diawali sama preposition. Nah, prepositional phrase ini bisa istilah lain dari adverbial phrase. Ini keterangan tempat soalnya. Jadi prepositional phrase itu sebenarnya kata lain dari object of preposition. Object of preposition itu maksudnya bisa jadi adverb. Kenapa sebenarnya dia adverbial phrase? Sama on my days in the drawer. Jadi setara ya. Ini at noon, at one. Ini adverbial phrase of time. Kalau yang ini sama ini adverbial phrase of place. In the checks will be ready not at noon but at one. Ini adverbial phrase adverbial phrase of time. Ini kemudian klausa, setara klausa. Jadi bisa setara kata benda, kata sifat, kata kerja, rangkaian kata atau klausa. Or what you say, connector, subject, verb. Nah, ini tuh namanya non clause. What you do. Ini sama connector, subject, verb. Ini klausa. Jadi teman-teman subject verb, connector, subject verb. Ini namanya main clause. Ini kalimat utama maksudnya. Ini sub clause.
apa ya, anak kalimat. Ya kan, kalimat ya. Kalimat penjelas. Ini kalimat utama, ini kalimat penjelas atau subclause. Nah, makanya disebut dengan klausa. Ini because I have to be connector subject verb. Connector subject verb. Gitu. Jadi kalau yang because I have to be and because I want to be, kalau yang what you say, what you do, ini kan non clause ya. Jadi ini setara non clause. Kalau ini setara adverb clause, adverbial clause. Nah kalau ini setaranya main clause, subject verb. Ini namanya main clause, kalimat utama. Oke guys, I think it's clear. Langsung aja. Jadi ini same structure-nya. Nah untuk pola yang sama atau same structure itu teman-teman di sebelah kiri sebelah kanan perhatikan. Nah bisa same structure-nya satu sebelah kiri satu sebelah kanan. The right side and the left side one structure. It's same structure left and right. Ini same structure-nya dua sebelah kiri, satu sebelah kanan boleh. Exercise 24. Nah, hati-hati sama same structure. Ini juga sering muncul di soal written expression skill. Number 1, incorrect. She held jobs as a typist, as housekeeper, and in a restaurant. Nah, ini kan non-phrase ya, teman-teman. Ini juga non-phrase. Nah, ini adverb of place atau adverbial phrase. Nah, tentunya kan nggak setara ya. Ini nggak setara di sini. Nah, perhatikan non-phrase-nya. Non-phrase-nya ini adalah profesi seseorang. Jadi kalau mau setara, teman-teman harus ubah ke profesi juga non, tapi non profesi, misalnya self. Gitu. Number 2, write the report you're looking for could be in the file or on the desk. Ini adverbial phrase, bisa juga prepositional phrase, bisa juga object of preposition. Itu namanya beda, tapi sama aja. Ini juga adverbial phrase. Ini gitu. Oke, next number, langsung aja jawab ya. Misalnya, number 3. I think number 3 incorrect. Incorrect, salah. Salahnya di mana misalnya? Karena structure-nya nggak sama. Structure-nya nggak sama. Nggak sama ya? Yang mana yang nggak sama? She works very hard, but usually gets below average grade. Incorrect, begitu ya? Iya. Jadi ini subject, ini verb. Subject verb. Ini verb 1. Ini very hard, teman-teman. Ini adverb juga. Nah, adverb plus adverb ini juga disebut adverbial phrase. Nah, ini ada but. Usual ini adverb, ini verb 1. Ini nggak ada masalah, sebenarnya benar. Kenapa? Ini setara verb 1 sama adverb. Cuman adverb yang ini diletakkan di awal verb 1. Kalau ini setelah verb 1 works very hard sama usually. Jadi di sini sebenarnya setara verb 1. Adapun adverb juga sebenarnya setara, cuman posisinya aja yang nggak apa-apa posisinya. Jadi adverb itu teman-teman dia posisinya memang di samping verb. Jadi kalau misalnya di sini setelah verb juga nggak apa-apa, di sini sebelum verb juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Adverb lebih fleksibel deh. Oke, Miss. Oke, number 4 is
Miss Nabil? Number 4 incorrect because finishing supposed to be finished. Iya, supposed to be finished. Let Ya, me harusnya finish. finish it ya, finish it. Finish. Ini setara verb to. Introduce verb to, taught verb to, finish verb to. Nah, nanti di soal TOEFL yang panjang kayak gini nih, pembuat soalnya nanti buat, tapi agak panjang lagi dikit. Kayak gitu. Nah, himself nih, teman-teman lihat nih, himself ini kan dia possessive pronoun. Jadi ini kan objek ya. Ini juga interesting anecdotes object. And with an emotional plea object of preposition. Nah, kalau dilihat polanya, itu setara verb 2 plus object. Introduce himself, told several interesting anecdotes. Ini adjective, ini non. Jadi ini polanya non-phrase. Non-phrase di object. Ini juga sama. Kalau ini pronoun. Boleh nggak setara pronoun non-phrase? Boleh, karena keluarganya kata benda. And emotional plea juga non-phrase, jadi setara. Okay, great answer, Miss Nabil. Number 5, Miss Putri. Number 5 is correct. Soalnya when the program start and how many unit you must complete, it seems like Bener banget. balance. Ini connector, subject, verb. Connector, subject, verb. Nah, ini klausannya kira-kira apa? Yang pakai question word itu. Apa ya, Iya. Miss? Question word atau boleh dari non, bisa question word, bisa juga statement. Ini bisa statement atau non clause. Ini setara non clause ya. Jadi yang di question word itu teman-teman itu bisa dibilang polanya non clause. And number 6, Miss Reta. Miss Reta, are you there? Iya, Miss. Sebentar, Miss. Okay. Correct, Miss. Right. Ini setara apa? Means equal expression-nya aku supposed to be. Iya, Miss. Harusnya gimana? Sorry. Jawabannya Miss Reta benar. Right. Ya. Iya, benar ya. Ini setara apa, Miss Reta? Setara. Ini debat. Nah, ini adverb, ini adjective, ini adverb, ini adjective. Jadi Ya, itu Miss. setara adverb adjective, iya. Ya. Okay, guys. Number 7. Number 7, Miss Kika. She suggests taking the plane this evening or that we go. Di sini ada taking sama go. Mestinya correct ya, Miss? Mestinya. Correct. Benar ya? Nah, ini. She Right. suggests. Jadi ini subject, ini verb. Verb. Taking the plane this evening. Nah, teman-teman, ini verb in diikuti sama the plane this evening. This evening. Ini object ini adverb of time. Adverb of time. Nah, sebenarnya orangnya ini harus setara sama taking the plane this evening. Jadi harusnya nggak usah pakai that we, teman-teman. Ini harusnya going. Oh, or go langsung ya, Miss. Iya. Going by Train. Nah, ini going-nya verb in. By train-nya ini sebenarnya object of preposition. Tomorrow ini adverb. Jadi verb in, object, adverb. Verb in, object of preposition, adverb. Oh, harus misalnya di kanan verb in, kirinya juga harus verb in juga gitu ya, Miss? Setara gitu. Jadi setaranya mungkin berdasarkan di sebelah kiri ya. Based on. Iya.
Yang kalimat pertamanya. Mm-mm. Oke, incorrect berarti. Okay, great answer, Miss Kika. Number 8, Miss Sally. Correct, Miss. Yeah, right. Yeah. 15 or the assistant, and when and where. Ini non phrase, ini ada or ya, ini non phrase juga. Ini ada and, ini connector, ini connector. Benar. Ini non ya, non connector. Ini non connector juga. Number 9, Miss Nabil. Incorrect. There are Incorrect. papers to file, papers to type, and letters to answer. Iya, should-nya pakai to aja, teman-teman. Jadi those, ini papers, ini udah noun, ini to verb 1. Ini noun, to verb 1. Ini ada and, ini those letters non phrase. Lah, nggak apa-apa Miss, noun sama non phrase, nggak apa-apa, setara. Soalnya sama aja kata benda. Nah, to, ini kita ubah nih to. Ini soalnya ini verb 1. Kayak gitu. Oke, great answer. Number 10, Miss Putri. Number 10 is correct, Miss. Because quick and thorough is an adjective, right? Iya, right. That's right. Ini adjektif, ini noun. Ini setara adjektif tuh. Terus diakhiri sama noun. Nah, biasa nanti soal TOEFL pakai model yang ini, tapi lebih panjang sih sebenarnya. Oke guys, jadi nanti di ini aja teman-teman harus sering ngerjain soal TOEFL. Terus nanti lihat kelas kata, misalnya apakah dia adjektif, apakah dia adverb, apakah dia non phrase. Jadi kayak harus menganalisa kayak gitu polanya. Jadi sering ngerjain soal aja sih sebenarnya. Nanti teman-teman terbiasa lihat pola kayak gini. Oke, skill 25. Skill 25 ini use parallel structure with paid conjunctions. Nah, paid conjunctions ini teman-teman adalah conjunction, kata hubung yang berpasangan. Ini ada pasangannya ya. Jadi both pasangannya sama and, either pasangannya sama or, neither sama nor, not only sama but also. Jadi pasangannya, perhatiin pasangannya, nggak boleh salah pasangannya. Nanti grammarnya absolutely salah juga. Nah ini ya same structure, ini polanya sama. Nah both pasangannya and, either pasangannya er, neither pasangannya nor, not only pasangannya but also. Nah perhatiin ya, perhatiin pasangannya sama same structure-nya. Number 1, incorrect. According to the syllabus, you can either write a paper or you can take an exam. Write a paper or you can take an exam. Nah, teman-teman di sini ada conjunction yang berpasangan, ada either pasangannya sama or, benar nggak benar. Write a paper. Nah, setelah conjunction yang pertama, kan ini pasangan ya. Ini conjunction pertama, ini conjunction kedua. Jadi pola setelah conjunction pertama itu akan menentukan pola setelah conjunction kedua. Write the paper, ini verb 1, ini objek. Nah, jadi teman-teman, setelah conjunction kedua, teman-teman juga harus pakai pola yang sama. Verb 1 plus objek. Ini kan non phrase ya, non phrase jadi objek. Nah, nggak boleh nih diulang lagi. You samakan ini verb 1, harus diikuti objek lagi. Makanya jawabannya salah. Nggak usah diulang lagi karena ini udah ada di awal nih. Ini subjek, ini verbnya, ini modal.
Number 2 correct. It will be both and. Pasangannya benar nggak benar? Notice ini apa? Notice ini verb 3. Our past participle. Jadi karena ada akan diumumkan atau akan diumumkan dan diapresiasi kayak gitu. Jadi ini verb 3 pasif. Jadi kenapa verb 3 miss? Karena maknanya pasif. Benar nggak benar? Jadi ini both and same structure-nya verb 3. Oke guys, next number langsung aja dijawab. Siapa yang mau jawab pertama? Aku Miss. Miss Kika? Iya, di situ she would like neither to see a movie or to go bowling. Harusnya nor, Iya. neither and nor pasangannya. Ya, ini tuh plus verb 1 diikuti sama objek. Nah ini To go juga. objek. Nah, ini jawabannya incorrect. Oke, Incorrect. Iya, number 4. Siapa yang mau jawab? Saya Miss. Oke, Miss Kika. Ya, Miss Reta. Correct, Miss. Correct. Iya, benar. Either pasangannya sama or. Or, iya. Ini non phrase, ini non phrase. Ini artikel. Artikel itu teman-teman ini determiner. Determiner itu fungsinya adjektif. Ini non. Ini possessive adjektif, fungsinya adjektif, ini non. Jadi non phrase sama-sama non phrase. Oke, good answer. Siapa yang mau jawab nomor 5, number 5? Incorrect tuh kayaknya, Miss. Incorrect. Right. Harusnya She wants di awal, wants di belakangnya she also would. harusnya Beda. Mm. Harusnya but also wants like to travel. But also wants. Ya, Miss ya. Iya. Jadi not only kan, not only but Also. nah ini Iya. verb 1 object. Karena ini object of Iya, object preposition purpose. Nah, jadi nanti pakai pola ini juga teman-teman tuh verb 1 object tuh verb 1 plus object kayak gitu. Jadi ini but also like-nya nggak usah. Nah, tuh verb 1 But also to object travel. of preposition. Position. Jadi di sini tuh verb 1 object. Tuh verb 1 object. Number 6. Number 6. Siapa yang mau jawab? Miss Putri? Incorrect sepertinya. Incorrect. Soalnya itu Harusnya kurang non clause-nya yang iya. buat itu Benar. kan neither Harusnya what apa, you Miss say Put? nor what you wrote. What Iya you sih. wrote. Nor What you what say, neither what What you you say, say, nor nor what you wrote. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi harus setara ya kalau ada paired conjunction, conjunction yang berpasangan. Connector, subject verb, connector, subject. Ini kurang connector. Oke, great answer. Number 7, siapa yang mau jawab? Number 7. Incorrect, Miss. Incorrect. But the Taylor and the Iya, laundress. benar. But retailer non, the laundries non. Number 8. Correct. Correct. Miss Sally. Correct, Miss. Oh, Miss Kika. Correct. He is kayaknya, Miss, kurang is-nya ya. He is not only called the police department but also called the fire department. Kalau itunya sih sama, called-nya verbnya sama, police department, fire department sama. Kurang ininya ya, Miss. He is-nya gitu, enggak ya?
Enggak, kalau Not is nanti only but kalau also. is nanti pasif. Dia disebut Oh, jadi doing. pasif. Iya. Mm-mm. Dia Berarti benar dong, Miss. Iya, enggak salah, enggak usah. Ini verb dulu. Not only, but also. But also. Ini verb to, ini noun phrase as of object. Nah, ini verb dua. Cold ini juga noun sama phrase. verb 2. Berarti jawabannya Sama kanan kiri. Iya. Oh. Oke, harus kalimat aktif. Oke, tadi maksudnya tadi salahnya tuh enggak tambah is maksudnya. Number 9. Ada yang mau jawab? Incorrect. Incorrect. Miss Nabil. Harusnya gimana, Miss Nabil? Harusnya are at the end of the spring semester. Iya, at the end of the spring semester. Jadi nggak usah pakai lagi you sama can graduate. Ini either, but, or, ya kan? Or. Nah, ini object of Position. preposition. Ini juga object of preposition. Right. Number 10, siapa yang mau jawab? Incorrect, Miss. Incorrect. Harusnya? Nor interesting. Nggak perlu waste it. Iya. Kalau misalnya, Miss boleh nggak kalau dia inversi negatif expression boleh. Tapi karena kita dalam pembahasan equal expression, same structure, jadi sebaiknya kita perhatikan nih konektornya neither pasangannya nor. Nah, I'm using ini adjective. Jadi adjective aja, pakai adjective aja, nggak usah diulang lagi. Karena kenapa? Karena ada paid conjunction-nya. Tapi kalau nggak ada paid conjunction, kalau kita gunakan inversi pada kata negatif, boleh dibalik gitu. Maksudnya boleh menggunakan was. Karena ini setara, jadi kita nggak boleh memasukkan was sama it. Oke, guys. Any question? Lanjut. Any question? Ini nanti teman-teman perhatiin aja ya. Kayak nggak ada yang mau ditanyakan, ya lanjut berarti next. Oh, ini 1 minute anymore. Gimana? Mau tambah 1 kilo atau udah mumet? Oh, udah mumet mau. Gimana, guys? Kalau saya, Miss, udahan, tapi nggak tahu buat yang lain. Ya, Miss Reta udah mumet. Iya. Enough as Miss well. Miss Nabil enough. Iya, enough aja, Miss. Overfilled. Udah enough ya, teman-teman. Besok lanjut. Thank you, Miss. Thank you, guys. Thank you, Miss. Good night. Thank you so Good much, night, everyone. Good night. Thank you, everyone. Miss. See you. Good night. Have a nice weekend. You too, Miss.